Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan penemuan sejumlah uang di kantor Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin oleh KPK merupakan hal yang wajar. Menurut Yusuf Kala, setiap pejabat pasti menyimpan uang di setiap ruangan. Menurut Yusuf Kala, uang ratusan juta yang ditemukan KPK di ruangan Menteri Agama Lukman Hakim merupakan hal yang lazim karena setiap pejabat pasti menyimpan uang di setiap ruangan untuk keperluan mendesak. Yusuf Kala menyatakan keprihatinan atas operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diduga terkait lelang jabatan di lingkungan Kementerian Agama. Kala berharap Menteri Agama Lukman Hakim tidak terlibat kasus ini. Menurutnya sudah ketiga kali ada kasus korupsi di Kementerian Agama. Pertama tentu kita prihatin akan masalah ini, namun tentu juga kita harapkan Bapak Menteri Agama, Saudara Menteri Agama itu tidak terlibat langsung dalam hal ini. Biar kita serahkan ke KPK atau aparat hukum untuk menyelidiki kasus ini. Sebenarnya kalau kasus Menteri Agama saya juga ini ketiga kalinya, bukan kedua. Said Agi Munawar yang pertama tahun 2001. Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mengidentifikasi kasus dugaan jual beli jabatan di Kementerian Agama yang melibatkan mantan Ketua Umum P3 Romar Hurmuzi di wilayah selain Jawa Timur. Sementara itu Sekjen Kemenak menegaskan proses lelang jabatan di lembaganya berlangsung terbuka dan transparan. KPK menyita sejumlah dokumen dari Kementerian Agama terkait kasus dugaan suap pengisian jabatan dengan tersangka mantan Ketua Umum P3 Romar Hurmuzi. Dokumen yang disita Senin kemarin terkait proses dan hasil seleksi jabatan di Kemenak. Kementerian Agama diamankan sejumlah dokumen terkait dengan proses seleksi kepegawaian, baik bagaimana tahapan-tahapannya dan juga hasil dari seleksi kepegawaian tersebut. Kemudian diamankan juga dokumen-dokumen terkait dengan hukuman disiplin yang diberikan pada salah satu tersangka HRS yang menjabat yang kemudian dipilih sebagai kanwil ya di Jawa Timur. Komisi Anti Rasuah juga masih menunggu hasil pendalaman dalam penyidikan yang dilakukan tim penyidik terkait tindak pidana korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait seleksi jabatan di Kemenak tahun anggaran 2018-2019. Wakil Ketua KPK Laude M. Syarif mengaku menerima banyak laporan dari sejumlah daerah terkait dugaan suap jual beli jabatan tersebut. Ya itu yang sedang didalami oleh KPK. Dan laporannya sebenarnya banyak. Artinya bukan kali ini saja itu terjadi? Ya, banyak yang lain laporan. Jadi laporan yang kami terima bukannya satu, banyak. Bukan cuma yang di Jawa Timur, tapi di tempat lain. Ya, tapi itu kan masih bagian untuk didalami dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK. Di lain sisi, Sekjen Kemenak yang juga Ketua Panitia Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pemimpin Tinggi Kemenak pada akhir 2018, Nurholis Setiawan menyebut proses lelang jabatan di lembaganya berlangsung terbuka dan transparan. Proses seleksi juga diumumkan secara terbuka dalam situs. Maksudnya luput gimana maksudnya? Kalau kami tentu tidak mengetahui apa namanya yang ada di lapangan, ya itu bukan ranah kami. Ranah kami di Pansel adalah bekerja sesuai dengan SOP yang diatur dalam PP 11/2017 tadi. Ya itu biar nantilah di apa namanya, karena kan bukti-bukti sudah dikumpulkan sama KPK, nanti biar kemudian menjadi ranah KPK. Kami hanya menyampaikan informasi secara global terkait dengan proses ya, perjalanan dari seleksi jabatan tinggi media dan pertama di Kementerian Agama. Sebab saya sebagai Ketua Panitia sehingga tentu tahu bagaimana mekanisme itu berjalan. Kementerian Agama kembali terpa kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat internalnya. Ada dua pejabat yang jadi tersangka pemberi suap kepada mantan Ketua Umum P3 Romar Hurmuzi, yakni Kakanwil Kemenak Jatim Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Gresik Muafak Wirahadi. Korupsi jual beli jabatan di Kementerian Agama yang melibatkan Ketua Umum nonaktif P3 Romar Hurmuzi sangat disayangkan banyak pihak. Korupsi menunjukkan program reformasi birokrasi di Kemenak tidak berjalan baik. Dan untuk membahas hal ini sudah hadir bersama saya di studio
Aceh Hasan Satsili, Wakil Ketua Komisi 8 DPR. Selamat malam Bang Aceh. Selamat malam Mas Yuda. Wah, hari ini tampil beda dengan ikat kepala dan batiknya ya. Kemudian di tengah ada Pak Waluyo, anggota Komisi ASN. Selamat malam Pak Waluyo. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di seberang saya ada Almas Safarina. Selamat malam Mbak Almas, selaku peneliti Divisi Korupsi Politik ICW. Ya, ini saya ke Bang Aceh. Bang Aceh, kalau kasus korupsi di Kementerian Agama sepertinya udah berulang kali ya. Catatan dari kami lebih dari 4 kali. Sebenarnya apa yang dilihat dari Komisi 8? Apakah memang tadi ada pengawasan tidak tepat, reformasi birokrasi yang tidak berjalan di Kemenak, atau seperti apa sebenarnya? Ya, tentu complicated ya untuk menjelaskan berbagai korupsi yang terjadi di Kementerian Agama ya. Saya kira dalam kasus yang dihadapi pada saat ini soal dugaan lelang jabatan gitu, dan diduga di situ terjadi proses transaksi uang gitu, tentu kita serahkan kepada KPK untuk membongkar atau mengusut secara tuntas kasus yang melibatkan saudara Romi begitu. Namun memang tentu kami pun juga sangat prihatin ya, Kementerian Agama yang seharusnya menjadi garda terdepan bagi upaya menjaga moralitas bangsa, dan itu ditunjukkan dengan bagaimana clean and good governance itu betul-betul bisa diterapkan secara konsisten dan konsekuen di Kementerian Agama. Kita menemukan ada berbagai peristiwa-peristiwa dan kejadian yang memang cenderung terlihat korup gitu ya. Bukan hanya soal ini, tetapi juga dulu pernah ada kasus korupsi haji ya, kemudian pengadaan Al-Quran gitu ya. Dan sebelumnya juga kita pernah melihat kasus-kasus yang lain yang memang membuat kita semua menjadi sangat prihatin. Kami di Komisi 8 sangat concern terhadap itu semua. Dan pengawasan kami di DPR tentu tidak sampai pada tingkat yang sangat-sangat detail. Karena kita tahu bahwa misalnya Satuan 3 tidak lagi menjadi domain DPR ya. Satuan 3 sekarang sepenuhnya diserahkan kepada birokrasi untuk menyusunnya. Ya, pengawasan kami terus lakukan, terus kami pantau gitu, karena ya sebetulnya Kementerian Agama banyak sekali bidang yang ditanganinya. Selain urusan-urusan keagamaan, tetapi juga ada urusan pendidikan Islam ya, yang potensi bagi terjadinya penyimpangan itu begitu sangat tinggi gitu ya. Karena apa? Karena Kementerian Agama ini adalah kementerian yang tidak mengalami desentralisasi. Jadi semua struktur pemerintahannya itu, struktur organisasinya itu dari mulai tingkat pusat sampai ke tingkat KUA itu ada di bawah koordinasi pemerintah pusat gitu. Sehingga memang potensi bagi terjadinya sistem komando yang begitu sangat kuat itu memungkinkan bagi pusat itu memiliki dominasi kekuasaan yang sangat kuat untuk menentukan, terutama saya kira bukan hanya kebijakan-kebijakan yang bersifat struktural, tetapi juga misalnya pada hal-hal yang lain yang bersifat kebijakan-kebijakan Kementerian Agama ya, termasuk di dalamnya juga soal anggaran gitu. Kalau Bang Aceh sendiri melihat bahwa sebenarnya ini tadi Anda mengatakan secara tidak langsung tidak terlalu detail di Komisi 8, terutama terkait dengan kebijakan-kebijakan struktural, pengangkatan kanwil seperti yang terjadi di Jawa Timur maupun sejumlah pejabat lain. Bagaimana ke depannya? Seharusnya ini mungkin tadinya tidak masuk dalam radar Komisi 8, tiba-tiba terjadi hal seperti ini. Apa yang kecolongan merasa seperti itu atau bagaimana? Pertama harus kita lihat bahwa itu adalah kewenangan yang dimiliki oleh eksekutif ya, untuk menentukan siapa calon kepala kanwil, siapa calon kepala kandepa gitu ya, atau Kemenak di tingkat kabupaten. Tentu kami kan tidak mau juga ikut campur terhadap urusan yang menjadi kewenangan dari Kementerian Agama sampai pada misalnya level menentukan calon kepala Kemendak provinsi calon. Kami terus terang saja kami tidak punya kewenangan, bukan tidak punya kewenangan ya, terlalu intervensi secara politik terhadap kebijakan-kebijakan yang menjadi kewenangan Kemendak, tentu kami tidak sampai ke arah sana. Tetapi kan yang harus dibangun sebetulnya adalah, dan saya kira sebetulnya sudah ada ya, soal penentuan
eselon 2, eselon 3, eselon 4 itu kan semua sebetulnya sudah ada sistemnya dan itu sistemnya mengacu kepada sistem yang dibuat oleh salah satunya dalam konteks undang-undang ASN gitu, itu kan semua juga sudah diatur. Baik, tinggal sejauh mana konsistensi dari pemerintah itu sendiri menerapkan itu. Gitu. Ya, berarti sebelum jeda nanti saya coba bertanya ke Pak Waluyo terkait dengan transparansi maupun tadi dikatakan bahwasanya Komisi 8 tidak punya hak otoriti untuk melakukan intervensi, tapi seharusnya bagaimana pengawasan dilakukan oleh ASN sendiri ya, sejauh mana kewenangan untuk melihat proses dalam mutasi, promosi ataupun meletakkan seseorang in the right place itu memang pertanyaan besar ketika kasus ini. Tapi si Indonesia Prime News segera kembali tetap bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami untuk membahas mengenai korupsi jual beli jabatan di Kementerian Agama. Tadi saya sedikit sebelum jeda sudah bertanya dengan Pak Waluyo selaku anggota Komisi ASN. Sebenarnya fungsi pengawasan ASN sejauh mana Pak? Karena kasus ini adalah salah satu tersangkanya sebelumnya memang direkomendasikan untuk tidak mendapatkan promosi sebagai seorang kanwil di Jawa Timur. Tapi tiba-tiba ada kayak kong kali kong seperti itu dan tiba-tiba diangkat, bagaimana nih melihatnya? Proses seleksi terbuka pejabat pimpinan tinggi itu dimulai dari satu pembentukan panitia seleksi, terus kemudian persyaratan-persyaratan, baik itu adalah persyaratan teknis, persyaratan kompetensi leadership manajerial, jejak rekam, kemudian tahapannya adalah seleksi administrasi, penulisan makalah, assessment center untuk mengetahui kompetensi leadership manajerial dan wawancara. Nah, mulai di awal meminta rekomendasi di awal Desember 2018, kemudian di bulan Januari itu ada yang mengadu, kemudian KSN turun tangan melihat dan ternyata betul bahwa ada 2 orang yang tidak memenuhi persyaratan administrasi. Salah satunya adalah Pak HH. Terus kemudian KSN tanggal 29 Januari telah mengeluarkan rekomendasi bahwa untuk yang 2 orang ini tidak diteruskan prosesnya karena dari persyaratan administrasi saja sudah tidak lolos, gitu kan ya. Namun rupanya ini sampai berlanjut terus sehingga pada bulan Februari itu ada lagi surat yang sudah sampai ke 3 besar. Kewenangan KSN hanya mengawasin proses seleksi terbuka pejabat pimpinan tinggi sampai 3 besar. Kalau sudah 3 besar perjabatan, itu kewenangan pejabat pembina kepegawaian memilih 1 di antaranya. Namun khusus yang kasus Kemenak kemarin itu, ternyata saudara HH itu masih dimasukkan ke dalam 3 besar. Maka pada tanggal 27 Februari KSN mengeluarkan surat yang kedua dan saudara HH untuk tidak dipilih. Iya, tapi kalau Anda melihat ketika rekomendasi itu tidak dipatuhi berarti memang ada kesalahan prosedural. Lalu rekomendasi seperti apa dalam memberikan hukum yang ditegakkan ketika memang ada sesuatu yang tidak dijalankan oleh pihak Kementerian Agama? Pasal 120 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 itu adalah bahwa memang KSN kewenangannya memberikan rekomendasi, tapi rekomendasi yang wajib ditindaklanjutin oleh pejabat pembina kepegawaian. Kalau pejabat pembina kepegawaian tidak menindaklanjutinya sesuai dengan rekomendasi KSN, maka KSN melaporkan ke Presiden. Ya, berarti ada kemungkinan banyak pihak lain akan ikut terlibat ketika ada 3 nama selain rekomendasi yang memang tidak dilarang. Cuman dalam hal ini kan kebetulan Kemenak itu belum melaporkan siapa yang dilantik. Itu kemudian OTT duluan. Baik, ini coba kita dengarkan kembali statement dari mantan Irjen Kemenak, Bapak Muhammad Yasin, terkait dengan bagaimana sih prosedur pengangkatan, mutasi maupun promosi dan pengawasan di tubuh KSN sendiri. Ya, karena saya katakan bahwa pengawas internal yang dalam hal ini Ijen itu tidak berfungsi secara maksimal. Mengapa Jadi demikian? Ijen itu kan sebagai pengendali ya, pengendali dan pengerem apabila terjadi suatu disintegritas atau misalnya saja tidak patuhnya terhadap aturan perundangan, itu yang bisa ngerem dan mengingatkan tuh Ijen. Nah, sekarang kurang maksimal karena jabatan Ijen itu kosong, isi sebentar yang menjabat ya sekjen itu, kemudian sekjennya ikut running menjadi irjennya ikut running menjadi sekjen dan terpilih,
Nah, yang saat sekarang dirangkap oleh sekjen. Ya namanya executing itu tidak bisa dicampur dengan controlling. Fungsi irjen itu kan controlling, pengawas, pengendali, penegak integritas itu irjen. Nah, executing itu ya termasuk salah satunya adalah sekjen yang harus diawasi juga oleh irjen. Nah sekarang kenapa tidak bisa maksimal? Karena itu dirangkap oleh yang mempunyai unit executing unit, yakni sekjen. Jadi tidak bisa itu ya segera harus ditunjuk. Seandainya itu harus misalnya diisi dengan PLT, itu orang dari Ijen sendiri misalnya kan bisa saja salah satu ses Ijennya atau salah satu inspektornya untuk PLT. Ya, Pak Waluyo ada tanggapan mengenai pernyataan dari Pak Yasin ini bahwasanya posisi Irjen yang kosong menyebabkan ada dualisme kebijakan di dalam Kemenak sendiri untuk menentukan promosi seseorang. Di manajemen sumber daya manusia yang baik, harusnya kekosongan itu tidak boleh lebih daripada 6 bulan. Kalau yang normalnya 3 bulan itu harusnya secepatnya bisa diisi. Karena kan kalau seandainya dilakukan proses seleksi, ataupun juga mutasi rotasi duluan, itu bisa lebih cepatnya. Mutasi rotasi juga, promosi juga sebetulnya kalau diprosesnya itu adalah cepat, itu bisa. Ya, tapi KSN sendiri pernah memberikan teguran terhadap Kemenak terkait dengan kekosongan jabatan hampir 6 bulan ini karena tadi terkait dengan masalah kami menjaga prosedur. sistem meritnya, Pak. Jadi kalau seandainya ada kekosongan itu adalah administrasi kepegawaian, itulah bukan ranahnya KSN. Baik, saya ke Mbak Alma sendiri ya. Kalau melihat bahwa saya tadi jual beli pengaruh ya kalau seperti yang saya baca banyak hal ini karena ada pihak lain di sini adalah pihak yang sebenarnya tidak berkompetisi terhadap bagaimana menentukan promosi seseorang. Apakah ini masih menjadi sebuah komoditi yang cukup menarik untuk kasus-kasus korupsi seperti ini di tanah air? Iya, soal jual beli pengaruh ya memang cukup kental ya kita lihat di kasus yang melibatkan Ketua Umum P3 yang juga merupakan anggota DPR RI Romahur Muzi. Kenapa? Karena di sini kan pertama kita bisa melihat dari jabatan Romahur Muzi. Romahur Muzi itu bukan cuma seorang anggota DPR, tapi yang bersangkutan juga merupakan Ketua Umum partai politik di mana kadernya salah satu kadernya menjadi Menteri Agama. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa yang bersangkutan mempunyai power tanda kutip atau pengaruh begitu ya untuk tanda kutip ikut mengatur, kalau yang disebut-sebut kan ikut mengatur promosi jabatan, mutasi jabatan yang ada di Kementerian Agama. Nah, walaupun yang bersangkutan tidak mempunyai kewenangan yang secara langsung terkait dengan promosi jabatan yang ada di atau seleksi jabatan yang ada di Kementerian Agama, tapi pengaruh itu yang tidak boleh absen untuk kita lihat. Kasusnya kurang lebih sama seperti pada tahun 2013 ketika KPK menetapkan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak dalam kasus suap impor daging sapi. LHI saat itu juga tidak berada pada komisi, karena yang bersangkutan merupakan anggota DPR, tidak berada pada komisi yang membidangi Kementerian Pertanian. Tapi karena yang bersangkutan merupakan ketua umum partai politik, presiden partai politik, kemudian yang bersangkutan dinilai mempunyai power atau mempunyai pengaruh untuk ikut mengatur dalam pengaturan impor daging sapi. Ya, berarti dengan tanda kutip ketika ada proses bargain positioning nanti siapapun presidennya akan membagi-bagi mana seorang yang tidak hanya dilihat dari latar belakang kompetensi mereka, tapi juga politik akan membuat celah korupsi di kementerian-kementerian akan terus terjadi. Iya, akan terus terjadi apabila pengawasannya juga minim ya, pengawasan termasuk dalam soal seleksi jabatan. Kalau kita lihat kan dalam konteks seleksi jabatan ini di bulan Desember 2018 Kementerian Agama melalui website pribadinya, situs Kementerian Agama sudah mengumumkan adanya seleksi pejabat tinggi. Salah satunya adalah untuk kepala kantor wilayah Kementerian Agama di Jawa Timur. Nah, di sini kan berarti walaupun sistemnya sudah bagus begitu ya, ada diumumkan kepada publik melalui website, kemudian ada tim seleksinya dilakukan secara terbuka dan profesional, pun itu masih bisa dimanipulasi, masih bisa dibajak tanda kutip begitu ya. Apalagi tadi Pak Waluyo sudah menjelaskan bahwa KSN juga sudah mengirimkan surat untuk mengingatkan bahwa nama HH itu sudah masuk radar yang disebutkan pernah melanggar disiplin sehingga tidak direkomendasikan untuk masuk dalam 3 besar. Toh kemudian masih tetap masuk dalam 3 besar, bahkan dipilih menjadi kepala kantor wilayah. Nah, di sini saya rasa di sisi lain walaupun ada sistem yang bagus, seharusnya juga ada pengawasan yang bagus juga di internal Kementerian
Agama. Dan kalau tadi dari penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Yasin ya, oleh Bapak Yasin ada kekosongan di situ ya. Jadi seharusnya memang ada pengawasan yang harusnya dijaga. Ada orang yang benar-benar memantau proses, salah satunya adalah proses seleksi jabatan di Kementerian Agama. Di samping itu ASN sendiri juga memang hanya mengantarnya sampai ke 3 besar. Kalau sudah 1 di antara 3 besar itu memang itulah diskresinya oleh pejabat pembina kepegawaian untuk memilih 1 di antara 3. Oke, kalau saya ke Bang Aceh sendiri, Bang Aceh melihat tadi kalau dari Mbak Almas sendiri mengatakan prosedurnya tepat, kemudian dari KSN juga menyatakan SOP-nya sudah semua sesuai dengan langkah-langkah yang harus ditentukan. Lalu seperti apa sih sebenarnya langkah konkret dari Komisi 8 untuk tetap memberikan pengawasan meskipun tadi intervensi terkait dengan internal, kebijakan, pengangkatan, promosi ataupun apa itu tidak ada kompetensinya di DPR sendiri? Pertama bahwa yang terpenting apa yang dilakukan oleh pemerintah itu harus sesuai dengan prosedur dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya tadi soal pengangkatan ASN, eselon 2, eselon 1 itu harus terbuka begitu ya, terbuka dalam pengertian bahwa prosesnya sesuai dengan ada berperjakat dan lain sebagainya. Dan sesuai dengan misalnya jenjang karir yang sudah ditentukan oleh undang-undang ASN. Kita ingin memastikan itu dulu gitu loh. Nah, tetapi jika memang prosedurnya seperti yang disampaikan oleh Pak Waluyo, tentu kita juga prihatin kenapa itu bisa terjadi. Dan saya kira ini menjadi bahan yang sangat penting buat kami di DPR, karena kan apa yang dilakukan dengan surat yang disampaikan oleh KSN, kami sendiri kan sebetulnya tidak pernah tahu gitu ya, karena itu adalah terlalu teknis sekali. Gitu. Tetapi ini penting buat kita untuk dijadikan sebagai bahan bahwa memang seharusnya dengan sistem yang dimiliki lebih terbuka, ada proses bidding, ada proses lelang jabatan, penilaian dan sebagainya, itu bisa lebih terbuka. Nah, tentu kami yang akan kritisi tentu bukan soal hal teknis orang per orangnya, karena itu adalah domain yang harusnya menjadi sistem yang ada di situ. Tetapi yang harus dikritisi sebenarnya kan sejauh mana sistem yang dibuat gitu ya, dan itu saya kira sistem yang secara umum itu betul-betul dijalankan secara konsisten. Kalau tidak dijalankan secara konsisten tentu akan terjadi seperti ini. Menurut saya ini juga salah satu hal yang menarik ya, bahwa ternyata KSN pernah menyampaikan surat bahwa 2 kali loh. Dan itu dilakukan secara 2 kali. Berarti kan ada something wrong gitu. Kenapa tetap mempertahankan nama HH ini untuk dijadikan sebagai kepala kanwil gitu ya. Nah, yang kedua, jadi yang terpenting buat kita itu adalah bagaimana sistemnya itu tidak dilanggar dan sistemnya itu betul-betul dilakukan secara transparan dan terbuka. Kami terus terang saya ya, kalau melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini, secara administratif kerap kali ya sih berjalan dengan baik gitu loh. Tetapi ya harus kita akui bahwa proses reformasi birokrasi kita memang harus jujur kita katakan tidak pernah lepas dari ya lingkungan politik yang membuat politik ya bisa jadi intervensi, bisa juga ini adalah sebagai upaya untuk mempengaruhi kebijakan itu dengan cara melakukan tekanan politik gitu ya. Baik, kalau melihat di sini memang sebetulnya Pak ya, indeks efektivitas pemerintahan itu adalah ada beberapa dimensi. Satu adalah mengenai pelayanan publiknya, meningkat tajam sekarang udah hijau. Kemudian kedua lagi adalah mengenai kompetensi pegawai ASN, juga udah meningkat baik, hijau muda. Tapi yang lemah masih merah itu adalah karena memang intervensi politik, jadi ketidakmandirian dari ASN karena adanya intervensi. Nah, itu jadi memang kalau dua ini jadi sebetulnya reformasi politik lah diperlukan. Kalau pengen ASN bersih. Itu yang sebetulnya itu yang saya katakan tadi, memang di dalam konteks birokrasi kita, memang intervensi politik agak sulit untuk tidak terhindarkan gitu, dalam konteks penentuan jabatan-jabatan, apalagi jabatan eselon 1, eselon 2 itu luar biasa gitu ya, dan bagaimanapun memang itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Katakanlah ketika misalnya proses lelang dilakukan gitu kan, ada 3 nama, kan yang menentukan tetap ya kan? Nah, kalau siapa yang punya betul ini Pak Aceh, dengan adanya pengawasan dari KASN, intervensi politik itu harusnya bisa dihindari. Tapi kan di sini problemnya
pengawasan yang dilakukan KSN, surat-suratnya juga tidak ditindaklanjuti oleh pihak yang atau pejabat yang berwenang dalam proses seleksi jabatan itu. Kalau kita runut ke belakang dulu ya, keluarnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 itu bahwa pejabat yang berwenang yang saat ini Sekda atau Sekjen, kemudian pejabat pembina kepegawaian itu yang mengangkat itu. Nah, kalau dulu itu PPK itu pejabat pembina kepegawaian ya Sekjen atau Sekda. Sehingga memang orang politik ini pokoknya Sekda dan birokrat ini udahlah mesinnya kepala daerah. Tapi kepala daerah ini tidak ngangkat-ngangkat. Tapi kan kompromi politik pada saat itu di 2014 saat itu akhirnya dipisah untuk Sekda atau Sekjen sebagai pejabat yang berwenang, kemudian untuk pejabat pembina kepegawaiannya adalah kepala daerah atau menterinya. Saya ke Mbak Almas lagi ini terkait dengan intervensi politik tadi. Bang Aceh juga mengatakan itu masih sulit untuk ditanggalkan ya. Kemudian Pak Waluyo juga melihat hal tersebut karena tadi dari segi prosedur semua sudah benar. Lalu seperti apa ICW akan melihat hal ini? Karena akan terus berulang seperti sulit karena menterinya merupakan kader dari partai politik begitu ya. Salah satu faktor yang membuat pengisian jabatan kental dengan nuansa politik atau intervensi politik adalah salah satunya karena menterinya berasal dari partai politik. Dan ini sudah kita lihat di kasus yang tadi saya sudah sebut di awal, di kasus LHI. Bahkan di putusannya disebutkan bahwa ada seorang saksi yang menyebutkan bahwa pengaruh Lutfi Hasan Ishak pada saat itu di atas Menteri Pertanian, dan ini kemungkinan besar juga berlaku di Kementerian Agama ya, di mana pengaruh seorang Menteri Agama masih di bawah dari pengaruh Ketua Umum Partai Politik, Ketua Umum P3 dalam konteks ini. Dan di sini kan kalau kita merunut penjelasan dari KPK tidak hanya di kasus ini saja KPK mencurigai adanya transaksi dalam seleksi jabatan, dalam promosi jabatan di Kementerian Agama. Bahkan disebut-sebut sudah ada kecurigaan begitu ya dari mulai seleksi yang dilakukan pada akhir 2017. Pada saat itu KPK juga sudah turun ke lapangan bahkan ya disebut-sebut di media di daerah Sumatera Barat untuk melihat atau untuk menelusuri ada tidaknya transaksi di balik seleksi jabatan Kanwil di Sumatera Barat. Nah, ini harus kita lihat juga bukan serta-merta atau ini bukan kasus yang baru tapi juga merupakan kasus yang lama, dan saya rasa saya sangat sepakat dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Waluyo. Tidak hanya reform birokrasi yang diperlukan tapi juga reform dalam konteks politiknya, termasuk dalam penentuan jabatan-jabatan setingkat menteri. Kalaupun misalnya tidak bisa dihindari bahwa menteri berasal dari partai politik, seharusnya juga disertai dengan komitmen profesional yang tinggi, dengan pengawasan yang juga tinggi, sehingga hal-hal yang seperti ini, intervensi politik dan yang lain-lain itu juga bisa diatasi. Saya kira ini menarik ya, soal intervensi politik di dalam... Nah, kita bahas nanti setelah jeda intervensi politik bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas kemudian kompetensi dari seorang pejabat publik. CNN Indonesia Prime News segera kembali, tetaplah bersama kami. Ya, masih membahas tentang korupsi jual beli jabatan di Kemenak. Tadi sebelum jeda adalah tidak hanya membahas mengenai reformasi birokrasinya, tapi juga bagaimana intervensi politik terhadap kementerian ataupun instansi-instansi tertentu perlu dilakukan untuk diawasi ataupun dikurangi. Kalau Bang Aceh sendiri bagaimana ketika dalam situasi politik nanti ke depannya akan terus terjadi? Ya, tentu yang harus dibenahi adalah sistemnya dulu. Sistem yang dimaksud oleh saya adalah sistem di mana proses yang menjunjung tinggi asas proporsionalitas, asas kompetensi, asas ya sesuai dengan jenjang karir yang jelas, itu betul-betul bisa memastikan bahwa sistemnya itu mengarah kepada sana. Sehingga sekecil mungkin ya dengan sistem tersebut diharapkan tidak ada interest politik yang terlalu mendalam. Memang menurut saya tidak bisa dihindari bahwa sekecil apapun pasti ada pandangan subjektivitas dari masing-masing pemegang kebijakan politik. Apalagi yang namanya eselon 1 itu pasti ditentukan juga oleh pejabat-pejabat politik. Itu menurut saya sesuatu yang tidak bisa dihindari. Nah, yang terpenting sebetulnya adalah misalnya standar-standar yang diharapkan dalam konteks misalnya pengisian jabatan-jabatan publik itu diatur sedemikian rupa sehingga intervensi politiknya lebih rendah. Misalnya ya, tentu setiap jenjang karir itu kan jelas. Orang misalnya untuk mengisi jabatan eselon 1 atau eselon 1B gitu ya, itu kan jelas harus ada pertama pengalaman, rekam jejak, pendidikan, lama pengabdian, dan lain sebagainya.
lalu kemudian ke ASN memberikan penilaian terhadap nama-nama itu apakah sesuai atau tidak. Nah, 3 nama misalnya, ya itu kan sebetulnya akhirnya kemudian untuk memilih 3 nama tersebut, ya pasti subjektif. Ya, subjektif. Siapa yang subjektif? Yaitu relasi kuasa nanti akan berperan di situ. Tetapi untuk bisa mencapai ketiga ini, gitu ya. Nah, ini harus betul-betulan dasarnya adalah profesionalitas, gitu. Proses seleksi yang ketat, proses seleksi yang lebih transparan dan lebih terbuka. Itulah sebetulnya semangat yang ingin dibangun di dalam undang-undang ASN dan yang baru. Dan ini udah benar, udah kita rekomendasikan tidak kok. Gitu kan ya. Ya Pak Waluyo, kalau tadi fungsi dari KSN sendiri ada pengawasan dan juga ada rekomendasi, maupun bentuk rekomendasi tadi akan diberikan kepada pemerintah presiden di sini untuk mengambil kebijakan. Lalu apakah memang KSN sendiri merasa bahwasanya kebijakan pengawasan Anda di KSN sendiri belum cukup komprehensif sehingga masih banyak pelanggaran dan kong kali kong seperti ini? Tunggu dulu, rekomendasi kita clear loh untuk tidak mengangkat. Tapi kalau dia tidak mengangkat, kita memang kewenangan KSN hanya melaporkan ke presiden. Itu setelah dia melaporkan bahwa dia tidak mengangkat. Pernah ada kasus rekomendasi pelaporan ke presiden kemudian dianular ataupun diabaikan oleh kementerian misalnya? 2 minggu semenjak KSN berdiri, ada salah satu kepala badan yang prosesnya tidak sesuai, kita kirim surat ke presiden, presiden melakukan seleksi terbuka lagi dan didebatuin. Jadi ada beberapa yang memang ditindaklanjutin, iya. Jadi memang kalau memang ada pelanggaran kita kirim ke presiden untuk ditindaklanjutin. Ada juga yang nggak usah sampai ke presiden, mereka menindaklanjutin rekomendasi KSN. Ya. Baik, kemarin Mbak Almas, kalau saya lihat dari catatan KPK, kita bicara mengenai Kemenak sendiri ya. Performa Kemenak beberapa kali justru tidak baik dari hasil survei dilakukan KPK di 2011-2014. Apakah Anda melihat sebenarnya Kemenak dengan kemampuan finansial dari haji yang mencapai 80 hingga 90 triliun sendiri merupakan salah satu celah di mana selain kasus haji, sesuatu yang menarik untuk di mana orang-orang pejabat di sana bisa melakukan aksi seperti ini? Ya, korupsi di Kementerian Agama sudah bukan yang pertama ya, kasus lelang jabatan ini. Tapi sebelumnya di tahun 2014 bahkan Ketua Umum P3 juga sekaligus merupakan Menteri Agama ditetapkan sebagai tersangka waktu itu dana haji dan dana haji waktu itu. Nah, di sini menunjukkan bahwa sebenarnya pertama Kementerian Agama, kemudian juga Partai Persatuan Pembangunan tidak melakukan pembenahan untuk kemudian membuat citra ataupun performa dari Kementerian Agama naik kelas dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2011, tahun 2014 yang sudah dilakukan oleh KPK tadi kata Mas Yuda. Nah, seharusnya setelah kasus Surya Dharma Ali, Kementerian Agama melakukan pembenahan termasuk dalam hal menghindari praktik-praktik yang koruptif itu tadi. Ya, kita mungkin bisa kita lihat di plasma nih Mbak Almas ya. Ada korupsi dana haji dengan Surya Dharma Ali, kemudian merugikan negara 27 miliar, sudah divonis 10 tahun penjara. Kemudian juga ada kasus lain, ada kurang lebih 4 kasus yang memang terjadi di Kemenak. Sepertinya Anda melihat Kemenak ini merupakan salah satu institusi yang begitu sangat prospektif ataupun menarik untuk membuat berlomba-lomba melakukan aksi korupsi. Seperti ini mungkin tahun 2001-2004, Said Akil ya kalau kita ingat, di terpidana juga merugikan negara 240,22 miliar dan abadi. Kemudian juga Rizal Rohan, belum kasus-kasus di kabupaten ataupun di tingkat lebih kecil lagi. Sebenarnya kenapa di Kemenak begitu sangat terkesan lebih banyak? Apakah memang tadi saya katakan sebuah lembaga institusi yang memang sangat legit dari segi finansial, anggaran yang besar? Dari segi anggarannya memang cukup besar ya, sehingga juga itu bukan mendorong, tapi ya potensi di korupsinya juga cukup besar. Kemudian juga soal kepentingan politik yang ada di Kementerian Agama juga. Nah, 2 hal tadi, baik itu dari sisi anggaran, kemudian dari sektor politiknya, menjadi satu yang kemudian membuat potensi korupsi di Kementerian Agama juga cukup besar. Tapi sebenarnya korupsi di kementerian-kementerian lain juga tidak kalah sedikit begitu ya. Karena kalau kita lihat di ICW kan selalu merilis tren penindakan kasus korupsi. Yang tertinggi walaupun kalau dari segi yang booming atau yang hits itu adalah korupsi politik yang dilakukan oleh DPR, DPRD, kepala daerah, tapi yang paling banyak ini kan dilakukan oleh aparatur sipil negara dan diantaranya juga dilakukan oleh pejabat-pejabat di kementerian. Cuma mungkin yang karena yang dilakukan atau yang melibatkan atau yang terjadi di Kementerian Agama ini melibatkan pentolannya atau pimpinan-pimpinan di Kementerian Agamanya, elit-elit politiknya juga menjadi cukup besar efek kepada publiknya juga. Seperti apa? Ya, menurut saya begini ya, ini ya masalah yang dihadapi kan sebetulnya adalah soal
bagaimana jabatan, kalau dugaan yang disampaikan oleh KPK ini adalah soal transaksi jabatan, itu kan sebetulnya kalau proses yang dilakukan itu benar dan tidak ada transaksi dalam pengertian uang gitu ya, maka menurut saya sih sebetulnya tidak ada masalah. Ya. Yang menjadi masalah itu adalah ketika jabatan-jabatan politik, jabatan-jabatan administratif yang seharusnya berdasarkan alat merit system yang dibangun berdasarkan atas undang-undang yang ada, itu dilakukan dengan cara yang di situ ada uang, nah itu yang jadi masalah. Tuh. Nah, dugaan saya, ini kan sebetulnya adalah upaya untuk mendapatkan benefit birokrasi yang diharapkan mendapatkan rente di situ. Baik. Ya kan, dalam kasus yang dihadapi dalam kasus ini, tentu saya tidak mau menduga-duga gitu ya, tetapi misalnya apa yang dilakukan oleh KPK dengan membawa ada berkas uang segala macam, dugaan saya ini bagian dari transaksi jabatan. Dan saya kira memang dimanapun ya, hal tersebut bukan hanya pada kasus yang dihadapi oleh Kemenag, tetapi ya memang jabatan-jabatan di birokrasi memang seharusnya tidak didasarkan pada transaksi uang gitu. Itu berbahaya sekali. Baik. Kalau kita runut OTT yang ada di daerah juga, itu ada keterkaitan mereka yang kena OTT ada ASN, itu juga ada korelasi positif dalam pengertian bahwa mereka yang melanggar sistem merit akhirnya terkena di situ. Terima kasih sekali atas waktunya. Semoga kasus ini adalah kasus terakhir di Kemenak, tidak hanya Kemenak tapi juga di institusi dan pemerintah yang lain. Terima kasih atas waktunya berbincang bersama kami. CNN Indonesia Prime News segera kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih.